Selamat datang di Pulau Miangas, pulau yang mungkin jarang kamu dengar. Masuk dalam administrasi NKRI, tapi lebih dekat dengan Filipina dan berbatasan dengan Malaysia. Beruntung tidak lagi jadi bahan sengketa ketiga negara. Inilah salah satu tapal batas Indonesia yang menyimpan banyak cerita. Dan aku akan membawamu berjalan-jalan ke salah satu pulau terluar di Indonesia ini, hanya dalam waktu beberapa menit. Yuk! Pulau Miangas adalah daerah tapal batas bagian utara Indonesia, masuk dalam administrasi Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut, berbatasan dengan Filipina di bagian utara dan sebelah barat, serta menjadi salah satu dari gugusan Kepulauan Nanusa. Miangas sebagai perbatasan utara juga dikenal loh lewat lirik lagu soundtrack produk mie instan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Ingat nggak? Nah, pulau ini memiliki 3 desa, Barutung Utara, Karutung Tengah, dan Karutung Selatan. Luas pulau ini sekitar 3,15 km persegi, yang dihuni hanya sekitar 678 jiwa pada tahun 2013. Sebelum NKRI terbentuk, pulau ini bernama Pulau Palem atau Palm Island karena banyak tumbuh pohon palem di pulau ini yang oleh warga sekitar disebut sebagai pala hutan. Berada di tengah laut, Miangas pernah jadi rebutan di era perdagangan dan pelayaran. Abad ke-17, Spanyol yang telah menguasai Filipina mengontrol perairan, khususnya menghubungkan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Spanyol pun mengklaim sebagai bangsa pertama yang menemukan Miangas, yang kemudian menamainya Las Palmas, atau pohon kelapa yang berada di tengah laut. Nama ini pun dimasukkan ke dalam peta Filipina. Sedangkan Portugis, salah satu bangsa penguasa lautan, kala itu menduduki Tidore. Mereka menandatangani kontrak perjanjian dengan VOC belakangan Belanda tentang cakupan wilayah yang diduduki, termasuk Miangas ini. Tahun 1897 hingga 1898, pecah perang antara Spanyol dan Amerika Serikat. Amerika menang dan Spanyol harus menyerahkan seluruh wilayah Filipina, termasuk pulau-pulau sekitarnya. Hal ini pun memicu konflik antara Belanda dan Amerika. Sedangkan penduduk Miangas yang gamang memutuskan sesuatu yang unik. Kapal manapun yang datang membawa bahan makanan, bendera kapal itulah yang dikibarkan oleh mereka. Belanda pun berinisiatif untuk mengajukan konflik wilayah ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Putusan tahun 1928, Miangas ditetapkan sebagai wilayah Hindia Belanda. Hingga akhirnya, Hindia Belanda angkat kaki dari Nusantara. Pulau Miangas otomatis masuk dalam wilayah NKRI. Tahun 1980-an, kembali Miangas jadi bahan perbincangan setelah beredar isu bahwa banyaknya aktivitas pelintas batas dan penyelundup di perairan Miangas. Ya, Miangas memang strategis banget, apalagi di era di mana perairan menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi lintas benua. Sejarah namanya adalah cerita lain tentang wilayahnya. Miangas adalah hasil dari adaptasi kata Miangas atau Miangis yang artinya menangis, menggambarkan air mata dari penduduknya yang selalu merasakan serbuan perompak dari Sulu. Mari berkenalan dengan penduduknya. Orang-orang di Miangas mayoritas datang dari suku Talaut, suku yang juga memenuhi Kepulauan Sangir, seluruh Kepulauan Talaut, dan sebagian wilayah Filipina. Istilah lain dari Talaut adalah Taloda, yang berarti orang laut, dibentuk oleh perjalanan sejarah dan dinamika perairan. Orang-orang laut ini terbuka dengan kehadiran bangsa lain atau pendatang. Secara umum dan sebagian besar, orang Talaut menggunakan bahasa Melayu Manado di kesehariannya. Namun, dialek dan subbahasa mereka beragam tergantung wilayahnya, termasuk yang di Miangas. Tapi beberapa bercampur dengan bahasa Filipina. Menariknya, kepala kampung orang Talaut dijuluki Kapiten Laut. Kapiten Laut dalam melaksanakan kewajibannya akan dibantu oleh Dewan Adat bernama Inanggu Wanua, berisikan pemimpin kelompok keluarga yang disebut Timadu Ruangana. Orang-orang Talaut tumbuh bersama tradisi lisan, seperti Sasalamate atau puisi bebas berisikan doa-doa keselamatan. Ada juga Sasambo, syair atau puisi berisi nasihat, sindiran, kritikan, dan ungkapan cinta. Lalu ada Masamper, nyanyian saling berbalas dalam keadaan berjalan ke arah handai taulan yang hadir.
Sebagai wilayah maritim, Miangas dipenuhi dengan pantai magis dan cantik. Salah satunya adalah Pantai Wolo dengan ombak yang lembut dan perairan yang jernih. Dan ada pulau kecil atau anak pulau di bagian ujung Pulau Miangas. Namanya Tanjung Wora, yang debur ombaknya, pantainya, anginnya, perairan birunya sangat menenangkan. Alternatif lainnya, kamu bisa berlari ke Pantai Wolo, menenggelamkan diri dalam biru lautnya. Berada di garis pantai Miangas ada mercusuar NKRI yang bisa dinaiki melalui tangga panjang. Masuk ke mercusuar, kamu harus menaiki lagi 168 anak tangga yang meliuk-liuk. Dan saat berada di puncak, silahkan istirahat sejenak menikmati panorama pantai Miangas. Jangan tanyakan soal sumber daya alam di lautannya. Tentu saja kaya, dari jenis ikan, kerang, sampai lobster. Sumber penghidupan utama mereka yang di pesisir. Tapi di daratannya juga dipenuhi budidaya pertanian perkebunan, dari umbi-umbian hingga kopra. Oh iya, sebagai info nih Pop Gengs, Pulau Miangas memang lebih dekat ke Filipina yang cuma berjarak kurang lebih 100 km saja ketimbang ke Indonesia, yakni Pulau Karakelong sebagai pulau terdekat yang berjarak 119 km atau 460 km ke Pulau Sulawesi sebagai wilayah induk Miangas, Sulawesi Utara. Nah, jarak yang dekat dengan Filipina ini bisa ditempuh hanya dalam 2 jam. Tapi, bila mau menyeberang ke Filipina, hanya ada satu pintu resmi, yakni jalur udara. Gak ada jalur laut yang legal untuk mengantisipasi penyelundupan atau imigran yang gelap. Untuk itulah di pulau ini telah dibangun Bandar Udara Miangas yang baru diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2016 silam. Tentunya sebagai halaman dan pintu gerbang Indonesia, pulau-pulau terluar seperti Miangas harus dilengkapi fasilitas yang memadai dong ya. Nah, untuk berkunjung ke Miangas, kamu bisa menumpang kapal laut dan pesawat. Lewat udara, bisa menggunakan penerbangan Manado jika bertolak dari Jakarta. Sekitar 3,5 jam dari Manado ke Melonguane untuk melanjutkan penerbangan ke Miangas. Sekitar 2 jam lah. Jadi, dari Jakarta ke Miangas sekitar 5,5 jam. Tapi ingat, penerbangan ke Miangas hanya tersedia sekali seminggu saja, yakni hari Minggu. Miangas sebagai tapal batas bagian utara memang rawan diduduki bangsa manapun yang berkepentingan. Tapi kita berdoa saja, mudah-mudahan aman-aman lah ya Pop Gengs, biar kita bisa berkunjung ke pulau cantik ini.